Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NIM A01112508. Di sini saya ingin mengerjakan soal UTS dasar industri, soal kedua dari Bu Hani. Oke, lanjut saja. Di sini kita ingin jumlahin sama dengan, terus klik zoom, blok kursi dari lemari yang paling atas, kita enter. Langsung saja kita plus ke bawah, udah ketahuan semua jumlahnya. Lanjut sama dengan rumus sum, klik blok ke bawah yang kursi, ulang sama dengan sum blok ke bawah, enter. Terus langsung aja kita plus ke samping, kita blok semuanya, table, oke. Terus ini kita blok semuanya, Ctrl A, lanjut ke insert, kita ke menu kolom pertama, yaitu ini pertama diagram batang. Terus untuk soal yang kedua, di sini ada diagram batang bertumpuk. Soal pertama masih ada diagram batang vertikal. 1. Urutkan data dari terbesar ke terkecil. Itu yang A. Di sini kita ingin mengurutkan data yang terbesar dari yang terkecil. Kita klik sort list to smell, ZA, lalu kita cari yang paling terkecil. Nah, yang B, gunakan warna yang jelas konsisten. Nah, di sini. Terus yang ketiga, yang C, beri judul grafik dan label data. Di sini judulnya diagram batang vertikal. Oke, sebentar. Ulang, Ctrl Z. Nah, sini kita kasih judul diagram batang vertikal. Nah, sudah ada judulnya, jelas. Terus yang D, jelaskan produk dengan produksi tinggi. Produk dengan produksi tinggi. Yang D, jumlah tinggi, yaitu kita ke tertinggi. Kita ketik tertinggi. Kita blok. Kita lihat lagi soalnya. Jelaskan produk dengan produksi terendah. Lanjut. Sini yang terendah
ada di Januari 240. Oke, lanjut. Soal terakhir, jelaskan mengapa diagram batang efektif digunakan untuk data kategori. Mengapa diagram batang efektif digunakan untuk data kategori? Karena alasannya diagram batang ini cukup jelas dan datanya terlihat cukup jelas dan beda dari yang diagram batang lainnya. Mungkin itu. Lanjut, kita blok lagi, kita salin, kita paste. Untuk soal kedua, kita blok, kita ke insert, lalu kita klik kolom kedua. Nah, di sini kita checklist data labels. Oke, sudah. Kita lihat soalnya. Soal kedua yaitu jelaskan bulan dengan total produksi tertinggi. Bulan total produksi tertinggi yaitu kita lihat ke A. Yang tertinggi yaitu ada Juni. Juni. Terus lihat lagi, jelaskan produk yang paling dominan dalam produksi. Paling dominan dalam produksi yaitu paling dominan adalah yang paling dominan itu ada kursi. Terus lanjut kita lihat lagi soalnya. C. Jelaskan fungsi stacked bar chart dalam analisis produk industri. Oke, untuk soal yang ketiga, coba kita lihat lagi soal yang ketiga apa tadi soalnya. Jelaskan fungsi stacked bar chart dalam analisis produk industri. Karena dalam suatu industri dapat lihat jelas datanya yang paling terkecil dan yang paling terbesar. Lanjut untuk soal ketiga. Soal yang keempat. Untuk soal yang ketiga diagram batang horizontal. Yang tadi soal kedua ternyata. Kita salin lagi datanya, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V. Insert, terus kita klik di 3D 2 bar. Plus kita checklist di data label. Kita lihat soalnya. Urutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Jadi di sini kita urutkan data terbesar dari yang terkecil. Bisa seperti tadi. Di sini cukup terlihat data yang terkecil yaitu ada 240, yang dan terbesar ada 406. Untuk soal kedua, gunakan label produk yang jelas. Untuk label produknya adalah jumlah lemari ya. Untuk jumlah jumlahnya yang warna hijau dan lemari ini warna biru, rak buku warna kuning, yang meja warna silver, kursi warna oranye, dan yang biru ini kolom 1. Lanjut ke soal yang C, jelaskan perbedaan diagram horizontal dan vertikal.
Untuk horizontal itu diagramnya miring, dan yang diagram vertikal itu diagramnya lurus ke atas. Lanjut soal 4. Tampilkan persen. Salin. Lanjut ke si tempat picture, kita ctrl v blok total. Ini persenannya. Lanjut soal kedua yang B, gunakan maksimal 4 kategori. Gunakan maksimal 4 kategori. Terus yang C, gunakan label yang jelas. Kita blok, masuk ke insert, ini dia label. Kita checklist yang data label. Di sini udah muncul persenannya. Lanjut, jelaskan fungsi pchart dalam melihat proporsi data. Untuk fungsi pchart ini fungsi pchart ini bisa menampilkan persentase dan mudah untuk menyimpulkan datanya. Terus lanjut soal ke yang F, jelaskan kelebihan dan kekurangan pchart. Kelebihan mudah dianalisis, kekurangan yaitu kekurangan pchart adalah harus diubah ke persentase terlebih dahulu. Lanjut soal kelima. Buat grafik garis untuk menunjukkan tren produksi tiap produk dari Januari dan Juni. A, gunakan warna. Oke, lanjut aja. Kita salin lagi tabel datanya. Kita paste ctrl v. Sini udah ada datanya. Kita blok. Kita klik ini chart line. Kita lihat soalnya. Pertama, gunakan warna berbeda tiap produk. Yang kedua, beri judul dan label sumbu. Yang ketiga, gunakan legend yang jelas. Jelaskan produk dengan peningkatan paling signifikan. Sini warna produknya sudah ada warnanya, bisa dilihat. Ini di sini sudah terlihat. Ini ada diagramnya. Jelaskan apakah tren produksi stabil atau fluktuatif. Coba kita lihat soalnya lagi, apakah tren produksi stabil? Mungkin stabil karena datanya bisa naik terus. Terus lanjut soal F, jelaskan mengapa line chart cocok digunakan untuk data berbaris waktu. Oke, karena kita akan melihat periode selanjutnya apakah itu naik ataukah turun. Lanjut lagi. Jelaskan ketentuan.